Halo Sobat SPZ, ada yang tahu video ini? Yap, kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Ini faktanya. Kebakaran itu terjadi di kawasan Gunung Bromo sejak Rabu 6 September 2023 malam. Kebakaran kali ini bukan karena faktor alam, melainkan ulah pengunjung atau wisatawan yang menyalakan api atau flare demi mendapatkan foto prewedding yang bagus. Kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo itu direkam oleh warga sekitar menggunakan kamera ponsel. Dalam video berdurasi 41 detik itu menampilkan beberapa orang laki-laki dan perempuan dengan membawa peralatan untuk pemotretan seperti tripod dan juga kamera. Tapi yang membuat heran, mereka terlihat santai seperti tidak sedang terjadi apa-apa di sekitar mereka. Padahal di belakang mereka sudah terlihat kobaran api yang semakin membesar dan sampai-sampai melalap padang savana atau hamparan ilalang yang ada. Wow. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Nih. Setelah beredarnya video itu di jagat dunia maya, lalu disusul kembali dengan beredarnya video saat titik api sudah mulai melebar dan menjalar hingga ke sekitar Bukit Teletabis. Wah, kok masih bisa ya setenang itu? Kalau kalian yang ada di posisi itu, sudah pasti dagdikduk parah sih. Lalu berdasarkan keterangan dari relawan sekaligus warga Tengger bernama Sismiko, ia mengetahui kejadian kebakaran tersebut dari sejumlah video relawan yang beredar dan terlihat bagaimana peristiwa itu bermula. Pengunjung yang melakukan prewedding itu terjadi pada Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Para pengunjung itu sengaja menyalakan flare hingga percikan apinya mengenai rumput kering. Sismiko juga bilang di saat api masih kecil, gak ada sedikit pun reaksi dari mereka untuk memadamkan api itu. Bisa dibilang dibiarin gitu aja. Sementara itu, setelah api semakin membesar, ratusan petugas gabungan TNBTS bersama TNI, Polri, BPBD Probolinggo, juga relawan dan warga setempat bahu-membahu memadamkan api. Sismiko benar-benar menyayangkan kejadian itu. Karena menurut dia, lokasi tersebut bisa dibilang sebagai ladang ekonomi bagi masyarakat Tengger, terutama bagi para pelaku wisata. Kalau lokasinya sudah terbakar kayak gini, pasti akan berdampak langsung ke pendapatan ekonomi yang tadinya wisatawan ramai berdatangan, akhirnya jadi berkurang. Lalu sebanyak 6 orang diamankan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Mereka dibawa ke Polsek Sukapura untuk dimintai keterangan. Selanjutnya ke-6 orang tersebut diserahkan ke Polsek Sukapura, lalu mereka diserahkan ke penyidik unit pidana umum Satreskrim Polres Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran di lokasi ini. Kebakaran di padang savana dan Bukit Teletabis ini terjadi akibat adanya kelalaian dari wisatawan yang hendak melakukan prewedding. Diduga kuat diakibatkan oleh percikan api yang berasal dari flare, lalu melalap rumput ilalang dan dengan cepat api menyebar ke titik lain. Dan benar saja, penyebab kebakaran di Bukit Teletabis terungkap bahwa salah satu dari 5 flare asap yang digunakan meledak saat dinyalakan. Jadi itulah yang mengakibatkan percikan api yang akhirnya membakar rumput kering di padang savana. Luar biasa ya dampaknya. Saat ini polisi telah menetapkan 1 di antara 6 pengunjung yang melakukan prewedding dan menyalakan flare menjadi tersangka pemicu kebakaran hutan di Gunung Bromo. 5 orang lainnya berstatus saksi yang hingga kini masih berada di Mapolres Probolinggo. Tersangka berinisial AW berusia 41 tahun dan berasal dari Kabupaten Lumajang. Ia merupakan manajer atau penanggung jawab wedding organizer yang telah memenuhi 2 alat bukti.
Sedangkan pengunjung lainnya masih berstatus saksi, namun tidak menutup kemungkinan akan naik menjadi tersangka. AW yang menawarkan jasa WO disewa oleh pasangan pengantin asal Surabaya yang hendak melakukan prewedding. Sedangkan 3 orang lainnya merupakan tim WO yang berasal dari Sidoarjo dan kota Surabaya. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai ini orangnya. Yang bikin terkejutnya lagi, polisi ternyata telah mengungkap bahwa ke-6 wisatawan itu tidak mengantongi izin untuk masuk ke wilayah konservasi Bromo. Kok bisa ya? Bisa lolos tanpa adanya izin. AKBP Wisnuwardana menyatakan bahwa selain memenuhi unsur pidana dan 2 alat bukti, ternyata yang bersangkutan juga tidak mengantongi surat izin untuk masuk ke kawasan konservasi. Kok bisa lolos ya? Nah, sementara itu, menurut Kepala Seksi TNBTS Wilayah 1, Didit Sulistyo membenarkan hal itu. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh 6 wisatawan itu sangat ia sayangkan. Karena menurutnya, bila hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi wisatawan lainnya. Ia menilai pelanggaran mereka sudah berlipat, dan ia juga meminta kepada pihak kepolisian agar mereka segera dihukum secara proporsional, agar ada efek jera. Ia juga merasa kasihan kepada petugas lain yang tidak tidur lantaran harus berjuang memadamkan api yang disebabkan oleh rombongan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 50 ayat 3 huruf D, Jungto pasal 78 ayat 4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf B, Jungto pasal 78 ayat 5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang RI 2 garing 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan atau pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Wow, banyak ya. Nah, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan kelalaian mereka hingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Bukit Teletabis Bromo. Di antaranya adalah korek api, kamera, baju pengantin, dan flare. Kami terapkan dengan pasal tersebut dan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Terkait dengan tersangka yang kita tetapkan saat ini, dari 6 yang kita amankan yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di Lumajang. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer, ini freelance yang disewa oleh pengantin. Dan yang perlu kami sampaikan, pada saat proses memasuki Taman Nasional untuk melakukan proses pre-wedding, kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI. Surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Wah. Lebih baik cari properti yang aman-aman aja deh untuk priwet. Kalau bisa jangan pakai api ya. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta seputar kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo. Gimana menurut kalian?
Wow.